Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Hari ini gua Adit yang disponsor langsung oleh Lion Parcel, kiriman cepat tanpa mikir dan berani diandalin. Hari ini gua akan ngebahas tentang strategi marketing and sales di B2C, B2B, dan B2G. Sebelum itu, kita cek dulu. Oke, hari ini gue akan ngebahas tentang marketing and sales strateginya untuk B2C, B2B, dan B2G. Apa sih bedanya gitu loh ya? Yang kita kadang pikir B2C itu ya jualan online aja cukup gitu kan ya. Udah tinggal posting di marketplace ataupun posting di Instagram, pasangin ads and done. Semudah itu. Oke, betul atau enggak? Kita cek dulu ya. Kita ngobrol sebentar tentang hal itu. Gue mau sharing bentar sih tentang hal itu gitu loh. Ya, B2C memang betul. Ada beberapa elemen di marketing yang perlu teman-teman tahu dulu. Yang pertama adalah above the line. Above the line. Yang kedua, elemen kedua adalah through the line. Yang ketiga adalah below the line. Nah, ketiga elemen ini fungsinya sudah berbeda. Oke, secara fungsi sudah berbeda. Gue bantu jelasin ya. Oke, yang pertama, teman-teman harus pahami juga above the line itu lebih mengutamakan awareness. Oke, contohnya gini, teman-teman pernah ngelihat Videotron? Oke, teman-teman pernah ngelihat baliho atau billboard mungkin ya, yang di pinggir jalan yang bahkan masuk ke ranah TV, oke? Itu masuknya lebih ke awareness, bisa masuk ke ranah brand awareness juga. Intinya entah itu brand awareness mau itu branding, itu masuk dari ranah above the line yang tujuannya adalah bikin orang lebih aware, lebih peduli, lebih ngeh gitu kan ya, lebih dapet gitu. Itu lagi ya, brand itu lagi ya. Contoh kalau teman-teman ngelihat Lion Parcel di pinggir jalan nih, ada banyak sekali agen-agen kita di pinggir jalan, itu salah satu strategi above the line ya itu awareness-nya. Dan beberapa teman-teman di Jakarta mungkin juga pernah lihat Jabodetabek, beberapa iklan-iklannya Lion Parcel cukup masif, di TV juga ada. Itu bagian dari awareness above the line. Nah, B2C, kalau teman-teman punya budget cukup ya, teman-teman UMKM di sini cuma punya budget yang cukup banyak untuk bisa masuk ke sana. At least kalau di Bandung itu untuk advertise di kurang lebih di 14 juta per bulan. I think kurang lebih segitu lah ya. Pernah ngobrol sama salah satu teman gue sendiri gitu kan, yang punya company atau perusahaan di bidang di advertise, itu at least kurang lebih 14 juta per bulan untuk bikin awareness-nya doang, bikin announcement, bikin orang tuh lebih ngeh gitu loh dengan brandnya kita atau dengan toko online-nya kita ataupun dengan bisnisnya kita. Itu kurang lebih segitu. Tapi kalau untuk B2C juga ada lagi elemen selanjutnya, yaitu through the line, atau lebih gampangnya sosial media atau digital marketing, atau intinya lebih ke awareness yang bisa dikonversikan. Awareness yang bisa dikonversikan. Nah, beda. Above the line hanya untuk awareness, Tapi kalau through the line itu sudah bisa dikonversikan. Contoh teman-teman sekarang yang bermain dengan social media ataupun dengan digital marketing. Teman-teman ketika mengeluarkan ads ya, pasang ads entah di Google Ads, Instagram Ads, Facebook Ads, itu kan bisa langsung awareness. Orang aware dengan brandnya teman-teman. Tapi satu sisi bisa langsung terjadi penjualan. Betul nggak? Ini secara general ya. Gue nggak bicara secara teknikal, secara detail, tapi secara general begitu. Sampai sini ngerti ya. Itu costnya cukup kecil. Teman-teman kalaupun punya budget at least 10 juta, bisa gitu langsung 10 juta tuh bisa hitungan 1 bulan ataupun 2 bulan, tergantung testingnya teman-teman. Tergantung kalau teman-teman masang ads-nya mau di testing dulu atau langsung jor-joran, itu kurang lebih segitu gitu ya. Dan itu emang langsung konversi. Strateginya sambil jalan ya. Ada berapa strategi untuk FBS, advertise di digital marketing, itu ada strateginya ya. Tapi intinya secara general seperti itu. Oke, costnya lebih terjangkau dan ada langsung konversi itu, dan bisa di tracking
Dalam arti tracking gini, teman-teman dapat datanya. Ketika ada orang nge-view entah landing page-nya teman-teman, itu misalnya teman-teman dapat emailnya, nomor teleponnya, namanya siapa. Tapi kalau above the line, teman-teman nggak dapat apa-apa. Teman-teman ya, contoh lah teman-teman ketika ngelihat satu brand gitu tengah jalan gitu, teman-teman cuma tahu doang kan. Dan pemilik brand itu nggak tahu, nggak dapat datanya teman-teman. Itu nama, nomor telepon, email, mereka nggak dapat. Karena tujuannya memang untuk awareness. Sampai saya ngerti ya. Oke, lanjut yang ketiga adalah below the line. Nah, below the line itu lebih ke penetrasinya. Ini teman-teman B2C minimal ngerti lah. Below the line adalah contoh-contoh kayak sales eksekutifnya. Datang ketemu end user, transaksi, mereka langsung join, selesai. Ada transaksi langsung terkonversi. Jadi tidak ada hubungan tentang awareness, iya. Contoh atau gampangnya gini. Teman-teman kalau di mall, pernah ngelihat satu stand Genius, ya itu ada salesnya kan di situ, ada salesnya di situ. Itu salah satu strategi marketing below the line. Jadi bagaimana caranya penetrasi lebih dalam tentang itu, ya, tentang bagaimana brand Genius ini awareness sudah dapat di above the line, through the line-nya digital marketing mereka cukup masif, ditambah dengan marketing below the line. Ya, dengan beberapa mall, ada di beberapa mall ada beberapa booth juga di beberapa titik gitu. Ada yang satu mall tuh 2, bahkan sampai 3, bahkan bisa tiap lantai atau di beberapa sudut gitu kan ya. Inti dari semua itu adalah langsung penetrasi ke publik, penetrasi konversi. Oke, jadi marketing below the line salah satu juga awareness, tapi porsi awarenessnya memang tidak terlalu banyak. Lebihnya adalah ke konversi, langsung direct, face to face, direct personal selling kenanya. Kayak gitu ya. Ya teman-teman B2C, sampai saya ngerti dulu ya. Kenapa cost di B2C ini costnya cukup banyak. Maka teman-teman kalau bicara bisnis dan marketing dan sales di saat ini gitu loh, itu cukup kompleks. Karena kita bicara marketing aja, itu ada namanya ya tadi yang gue sebut above the line, through the line, sama below the line. Ini contoh-contoh yang gue kasih ada contoh-contoh sederhana yang kita setiap hari lihat gitu kan ya. Nah, pahami lagi wajar kalau B2C itu cukup kompleks dan cukup cost-nya kerasa. Tapi satu sisi dengan banyaknya customer yang di luar sana bisa kita adopt, bisa kita get, bisa kita grab dengan cara tadi, itu revenue kita justru jauh lebih bagus secara revenue ya. Bisa jauh lebih besar lagi, bisa hitungan kalau beberapa perusahaan besar itu bisa sampai ratusan miliar bahkan triliunan untuk dari B2C-nya doang. Beda dengan B2B dan B2G. Next video, gue akan jelasin tentang strategi marketing and sales untuk B2B dan B2G. Ya, kenapa begitu? Karena B2B dan B2G ini cukup nyentrik gitu loh. Banyak orang kalau masuk B2B doang, it's okay, masih ada perubahan shifting dari B2C ke B2B-nya masih bisa dapat. Cuman kalau B2B ke B2G, that's totally different. Di mana perbedaannya? Nanti gue bahas di next video, oke? Sebelumnya, teman-teman share dulu, sebelumnya teman-teman di-subscribe dulu, di-share, dan di notifnya dihidupin juga, biar teman-teman lebih enak lagi ke depannya dapat video dari gue, oke? Next video gue akan ngebahas tentang B2B dan B2G. Kayak gimana bentuknya, kayak gimana strateginya, dan kayak gimana cara penjabarannya, karena banyak sekali ini tim sales dan tim marketing berjibaku dengan hal seperti itu. Apalagi di B2G, gue akan bahas tentang menghindari gratifikasi dari beberapa hal sifatnya lebih ke marketing sebenarnya, dari corporate lebih ke marketing, tapi jatuhnya di B2G itu persepsi menjadi gratifikasi. Gue akan share setelah di next video, mungkin gak sekarang. Oke, mungkin itu aja dari gua. Thanks teman-teman udah for watching my video. Thank you and bye-bye. Getting hype when I aim up, elevating that game up.